waktu itu kebakaran. Tentu ini merupakan suatu peristiwa katakanlah merenggut nyawa dari kedua orang tuanya. Saya membuat lagu itu ketika saya bangun pagi dan sholat tahajud. Tentu akan mengalami kisah-kisah ya, kisah perjalanan hidup. Dalam membuat sebuah lagu itu tentu ada arti dan makna yang tersirat. Ratuk tangih ya. Seminggu kemudian meninggal bapaknya itu. Masuk emaknya rumah sakit, meninggal pula. Hanya jaraknya 1 minggu atau 10 hari lah. Ini adalah raungan-raungan ataupun kesedihan-kesedihan masyarakat. Sehingga lagu itu membuatkan suatu pembelajaran bagi masyarakat, bagi orang-orang yang mendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dengan Kusyah Bendi. Grupnya Dimensia Kreatif dari sudut kota Payakumbuh. Kita ibaratnya Naiyak Bendi. Perlahan-perlahan kita, tapi kita akan sampai. Hari ini kita akan berbicara tentang seniman-seniman di Provinsi Sumatera Barat, khususnya musik, di mana menjaga marwah musik Minang antara karya, pengabdian, dan empati. Beberapa yang kita lihat di Sumatera Barat ini, musik-musiknya atau lirik-liriknya, ada yang musik remix, ada yang tip kabel yang baru-baru itulah. Tetapi semuanya itu kan mengejar follower lah, mengejar banyak yang ditonton. Tetapi ada kita melihat di industri Minang yang dulu-dulu itu ada satu musikalitas Minangkabau itu keluar gitu loh. Dengan lirik, dengan musik, kadang-kadang dia memang pelan tapi itu menyentuh karena kita penuh dengan syair-syair yang indah di Provinsi Sumatera Barat. Hari ini kita bertemu di podcastnya Kusyah Bendi yang tidak lain, beliau ini adalah juga senior saya dulu di organisasi-organisasi, apakah itu di IO, tapi tahun-tahun 90-an, yaitu Bapak Usin Daruhan SH MSI Datuk Mangkuto. Selamat siang Pak Datuk. Selamat siang dan selamat siang semua penggemar ya, dan juga pemirsa daripada Kusyah Bendi dimanapun berada, khususnya di Kota Payakumbuh dan sekitarnya. Ya Pak Datuk, ini kita cerita tentang musik-musik di Ranah Minang. Pak Datuk kan udah banyak nih menciptakan lagu ya kan. Apa yang membuat Datuk itu terinspirasi membuat lagu-lagu Minang gitu, Pak Datuk? Baik, terima kasih. Sebetulnya memang udah dari tahun 80-an ya kita membuat lagu. Sebetulnya kita membuat lagu juga berdasarkan ada kisah-kisah daripada kehidupan, kisah cinta, kisah kemalangan ataupun kisah-kisah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kita dulu juga di dalam awal mulai saya membuat lagu itu ketika mengikuti lomba cipta lagu Minang tingkat nasional. Tahun 89 ya. Waktu itu salah satu lagu sepuluh terbaik adalah lagu saya, ya. Judulnya Mangana Untuang. Jadi pada waktu itu yang jelas adalah bahwa dalam membuat sebuah lagu itu tentu ada arti dan makna yang tersirat. Ya, benar. Sehingga lagu itu membuatkan suatu pembelajaran ya bagi masyarakat, bagi orang-orang yang mendengarnya. Contoh seperti lagu Mangana Untuang itu adalah sebuah kisah perjalanan hidup seorang pemuda Minang yang merantau ke luar daerah yang sifatnya orang Minang tetap merantau. Tapi dalam perantaunya itu tentu akan mengalami kisah-kisah ya, kehidupan dalam perjalanan hidupnya. Sehingga dia merenung.
Menenung di satu tempat. Dia mengena untung. Iya. Bila dan balik ke kampung sehingga betul-betul bisa membantu keluarga, bisa katakanlah menjadi suatu kebanggaan dari sanak famili di kampung. Gitu. Ini semacam cita-cita. Iya, jadi ada makna-makna yang Ada tersirat makna di tersendiri. setiap ciptaan lagu itu ya pada tuh ya. Sementara kan pada tuh seorang birokrasi ini loh. Ya, Waktu dan itu tuh gimana gitu mengimbanginya? sebetulnya begini. Kita kan waktu kita sibuk-sibuk di birokrasi ya. Dan juga malahan di di birokrasi juga di arena politis ya. Iya. Sekuan gitu kan. Iya. Memang di sela-sela itu kita kan tetap mencoba ya menginspirasi bagaimana kita membuat sebuah lagu. Bagaimanapun juga dalam masa kehidupan perjalanan kehidupan kita pasti kita temui hal-hal tertentu yang buat inspirasi itu muncul. Iya. Tetapi saya biasanya saya membuat lagu itu ketika saya bangun pagi dan sholat tahajud. Situlah saya membuat lagu-lagu. Gitu. Sehingga betul-betul liriknya itu membawakan katakanlah semacam kiasan-kiasan. Yang katakanlah arti dan makna itu tujuan kita adalah bagaimana lagu ini mendapat penghayatan, mendapatkan arti sendiri bagi pendengarnya. Ada dulu lagu yang saya buat waktu itu, lagu tentang masalah keagamaan. Judulnya waktu Cubolah Ranwangkan. Ya. Itu waktu itu saya menangis malah membuat lagu itu. Nah, ini jarang kita membuat lagu itu yang hendaknya dapat berguna bagi kita selaku pahala yang orang mendengarkan. Sehingga betul-betul dapat dihayati oleh para pemirsa maupun para pendengar lagu-lagu itu. Sebab intinya adalah tentang masalah kehidupan hidup ika mati. Iya. Waktu itu. Iya. Jadi itu biasanya saya sibuknya kalau ada kesibukan birokrasi dan pada saat-saat tertentu saya punya inspirasi akan saya tuangkan melalui. Iya, sejauh ini Pak Datuk membuat lagu-lagu ini kan dah tua ini ya kan. Jadi nilai-nilai adat Minangkabau, nilai-nilai budaya kita itu berapa persentase dari itu yang Datuk bikin dari sebuah ciptaan Datuk? Jadi sebetulnya kita juga menyangkut dengan kebudayaan ya. Artinya kita sebagai seorang pencipta juga akan katakanlah memperkasai budaya ini jangan lapuk dari hujan. Nah, boleh aneh. Ada sebuah lagu yang saya buat waktu itu, judulnya Kabarana Mundo. Ya, lagu ini merupakan lagu utusan Sumatera Barat untuk berlomba di Jakarta waktu itu. Ya, Festival apa itu? festival lagu daerah tingkat nasional. Lagu saya dibawakan waktu itu, Kabarana Mundo. Ceritanya adalah bahwa tentang bagaimana situasi di daerah. Bujang lalu pojo saluk gitu. Ya. Gadih lalu pojo tengkuluk tanduk. Jadi ada cerita itu tentang bagaimana generasi muda itu jangan sampai lupa dengan sejarah adat dan budaya. Itu namanya Kabarana Mundo. Nah, ini banyak terjadi saat sekarang. Kok gadih lalu po jo tengkuluk tanduk. Ya. Kok bujang lalu po jo saluk. Gitu. Nah, itu yang kita buat dalam sebuah lagu, makna lagu. Nah, pernah lagu ini saya tawarkan sebaiknya di saat pelaksanaan pekan-pekan budaya. Janganlah lagu cinta-cinta itu yang jadi satu lagu wajib. Ya. Ini pernah saya kritik ya. Artinya kita coba membawakan lagu-lagu yang kaitan lagu itu dekat dengan kebudayaan daerah. Oh, saya dulu tuh pada tuh hampir ada sedikit gesekan saya dulu waktu itu pekan budaya di Kubu Gadang kita di Payakumbuh. Iya. Saya lewat nih pada tuh. Saya lewat ke sana lagu-lagu pop yang ditampilkan pekan budaya gitu. Jadi saya panggil itu teknisi-teknisi sini ganti lagu udah. Kalau kita budaya ya udah lagu Minang tonjolkan. Karena bagaimana cerita kita di podcast Usia Bendi ini, peradaban ini mahal loh. Iya, betul. Jadi itu makanya saya buat lagu itu. Yang liriknya begini. Lah banyak gadih lalu po tingku luak tandua. Lah banyak bujang lalu po pulo jo salua. Lah tak tinggal
Silek jorandai, yo bahasa luang, jarang nan pandai. Begitu liriknya. Ya, Jadi ya. betul-betul lagu itulah yang kita coba. Ada Ada makna-makna. makna-makna sendiri yang betul-betul saya ini perlu kita tumbuh kembangkan kembali kecintaan. Generasi muda itu terhadap budaya daerah. Sekarang kan pada tuh lihat ini fenomena ya. Ini era sekarang ini lagi nih. Era sekarang itu kan sekarang kan di media-media sosial ya kan untuk menampilkan lagu-lagu itu sekarang yang cepat lah untuk naik itu. Bagaimana pasar itu tantangan itu sekarang pada tuh. Di samping syair ini pangsa pasar kan dia kan industri ini. Jadi benar satu hari kami diskusi dengan pakar-pakar cipta lagu ya. Lagu sekarang itu kan banyak menjurus ke arah Malaysia ya. Artinya lagu pop berbahasa Minang gitu. Ya, ya. Sebetulnya kita melihat seperti era Tiaramon, Eli Kasim, Asbon, Gumarang. Ya. Ya, ya. Era-era itu lagu-lagu mereka itu sangat-sangat abadi. Ya, Sampai saat sekarang. ya. Seperti ada lagu Pasan Mandeh misalnya. Ada semacam lagu yang juga ada maknanya Pasar Buruang gitu. Itu kan sungguh bermakna ya. Nah, artinya kiasan-kiasan yang dijadikan lirik-lirik lagu oleh para pencipta lagu seperti Tarun Yusuf juga ya kan, seperti si Kumbang Carinya Nuskan Sarif. Ya. Nah, ini mereka itu membuat sebuah lagu itu betul-betul nopang kiasan. Ya, seperti lagu Nuskan Sarif pasal dan pasan mandi usah takut nah Di ombak gadang. Itu kalau semacam liriknya itu sangat menyentuh dan itu kiasan. Bagaimana seorang pemuda, seorang anak, kalau dia itu mau berjalan jauh atau merantau, dia akan ingat pesan-pesan Mandeh. Terus yang menciptakan lagu-lagu sekarang itu pada tuh. Kadang-kadang mohon maaf ya, rasanya itu tidak di tempatnya untuk kita. Iya. Karena yang melihat, mendengar itu banyak loh semua kalangan. Sekarang kan lagu tuh ada yang berteriak-teriak pakai kata-kata ang, ada sekarang lagu itu. Kau, walaupun sehari-hari kita berdialog itu. Tapi rasanya kita di alam Minangkabau itu adalah kata-kata yang kasar gitu ya. Tapi sekarang banyak fenomenal itu. Bagaimana Datuk melihatnya? Jadi begini, kita mencoba mengarahkan kembali kepada nilai-nilai norma-norma yang ada di tengah masyarakat, khususnya masyarakat Minangkabau ya. Waktu beberapa tahun yang lalu, tahun 2022 ya, kita mengadakan lomba cipta lagu Minang tingkat nasional. DPD Papri Sumatera Barat. Ya, waktu itu kita selaku dan juri dengan almarhum Agus Litaher ya, juga dengan kawan yang lain. Nah, memang lagu-lagu ini kita lihat, kita jadikan semacam persyaratan itu adalah tentang lirik ya. Lirik itu memang kata melereng, kata mendaki, Kata mendata, atau menurun. Nah, jadi ini perlu kiasan-kiasan ini tidak boleh kita tuh secara langsung aja. Sehingga nilai kalimat atau lirik tadi akan menjadi kasar jadinya. Iya. Kalau orang Minang itu kan ada kiasan. Iya. Kau nampak kau hendak lu aja pati atau nama gitu. Iya. Inilah yang perlu kita tumbuh kembangkan kembali. Ya, kemarin juga kami diskusi dengan kawan-kawan budayawan di Padang. Ini kita coba mengembalikan citra lagu Minang kembali kepada dulunya gitu. Nah, secara beransur-ansur kita coba, sebab bagaimanapun juga memang ini adalah merupakan suatu kehendak pasar demikian gitu. Iya, kehendak pasar itu kalau nggak remix, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak lawan kan susah juga. Susah, ya, tapi kan? akhirnya mereka akan kembali nanti itu kepada bagaimana lagu Minang yang dahulu itu akan muncul. Ini sekarang udah agak-agak mulai kembali ya. Mulai kembali ya. Kepada lagu-lagu yang katakanlah mempunyai suatu kiasan-kiasan yang kata melereng, kata mendaki tadi. Nah, inilah yang perlu kita apa. Kemudian tentunya kita berharap ya dengan kawan-kawan para pencipta lagu juga dalam membuat sebuah lagu tentunya kita harus paham arti dan makna tujuan lagu kita apa, dan ini akan dinyanyikan oleh seorang penyanyi. Nah, sekarang banyak yang menyanyikan itu kadang-kadang anak kecil lagu-lagu cinta dia.
Ya, Ini kan ya. perlu juga kita berikan semacam Ya. arahan ya. Belum umurnya itu. Ya, Jadi, sudah lagu-lagu cinta, ya kan. Nah, itu. Jadi ini semacam kajian bagi kami sehingga mencari strategi yang bagaimana untuk dapat kiranya kepada hal-hal yang katakanlah agak kasar atau menyimpang kita luruskan kembali. Ini peran kita bersama. Jadi pada tuh udah berapa judul lagu yang pada tuh ciptakan ini? Udah hampir 200-an ya. Udah banyak ya. 200-an. Apa di lagu Pak Datu itu yang paling berkesan? Ada historis Pak Datu, ada suka dan dukanya Pak Datu itu. Itu lagu apa Pak Datu? Itu lagu yang saya buat ya, yang dinyanyikan oleh Ratu Sikumbang itu meninggalnya kembaran saya. Oh iya iya iya. Sama Hasan Daruhan. Sehingga 1 bulan saya nggak tidur ya. Mengenang sehingga saya buatlah sebuah lirik dengan judul lagunya Ratok Sikamba gitu ya. Dinyanyikan oleh Ratu Sikumbang. Oh. Ini 1 bulan saya nggak tidur itu. Nah, sehingga saya coba membuat lagunya, saya coba liriknya, saya coba nyanyikan sehingga tidak bisa saya menyanyikan pada itu. Karena nggak bisa membayangkan gitu sehingga saya minta tolong sama Ratu Sikumbang. Menyangkut batin ya kan. Batin. Apalagi si kembar kita ini gitu loh. Kembaran itu kan istilahnya balahan nyau gitu loh. Balahan nyau apa pulang gitu. Jadi dia nyanyikan oleh Ratu Sikumbang ya. Itu. Terus lagu Datuk ada juga saya lihat itu lagu kritikan halus ya kan. Termasuk saya mendengar itu lagu Payakumbuh Menangi gitu kan. Payakumbuh Menangi itu kan cerita emosional masyarakat saat mendengar itu kan bisa ya karena pasar Payakumbuh terbakar. Di samping lagu-lagu yang kritikan itu di luar daerah itu ada juga judul-judul lagu Datuk. Ada yang menceritakan tentang masalah kehidupan ya, katakanlah kisah nyata dari seseorang pejabat ya. Bagaimana dia itu menjadi seorang pejabat. Kisah nyata beliau. Ya. Contoh misalnya dulu ada sebuah lagu tentang Kapolda Polda Sumatera Barat tentang kisah cerita beliau. Ada juga saya membuat lagu tentang kisah mantan Ketua DPD Sumatera Barat Supardi, pahit di Bangka, manis di Ujung. Artinya beliau kan dari bawah. Dari seorang yang menjual kaki lima sampai menjadi tokoh, menjadi ketua DPD. Nah, tujuan kita adalah bahwa lagu ini adalah merupakan suatu motivasi bagi generasi muda. Sehingga betul-betul generasi muda itu kita harus tekun, kita harus berusaha, kita harus bekerja. Kalau apa pada tuh Payakumbuh Menangi ini pada tuh? Payakumbuh Menangi ini ceritanya baru waktu itu kebakaran di kota Payakumbuh. Nah, saya melihat waktu kebakaran itu banyak ratok tangih ya dari masyarakat yang mempunyai toko atau kedai ya, di Pasar Pelingkik. Kemudian kita juga punya satu ya, terbakar di lantai 2 di atas Budi Bakti ya. Nah, ini adalah raungan-raungan ataupun kesedihan-kesedihan masyarakat yang katakanlah mempunyai usaha. Usaha satu-satu adalah menjual atau kadai yang berdagang ya kan. Nah, ini yang habis. Ada kalanya mereka itu baru meminjam bank. Baru minjam bank. Ya, besok ada saya dengar itu ya. Ya. Nah, jadi saya hadir waktu itu. Saya langsung ke lokasi. Saya mendengar daripada ratapan dari orang-orang tersebut, orang pedagang kita itu. Baik duit kami Pak Iko gitu. Ya. Jadi terinspirasi kita membuat sebuah. Coba liriknya sedikit pada tuh. Apa itu pada? Liriknya begini. Hari Selasa. Bentar. Ya. Pada tuh ini memang luar biasa ini. Pagi Selasa menjelang subuh maoi. Datang nanti do memberi tando. Nah gitu. Bancano malendo pasa Payakumbuh maoi. Saki jok mato
Angui tabaka abisa donyo. Ya. Jadi lagu ini ya kita melihat Payakumbuh ini terbakar sekian kita hidup lama di Payakumbuh. Baru kali inilah kebakaran terhebat terbesar selama hidup saya di sini di Payakumbuh. Saya orang Payakumbuh asli. Nah, hampir 450 kadai lapak dan juga toko-toko di bawah itu terbakar. Betapa kasihan kita kepada masyarakat yang berdagang. Karena mereka itu mengharapkan hanya dagangannya itu. Ada yang saya dengar bahwasanya mereka itu hanya sehelai baju keluar. Nah, itulah lirik-lirik itulah saya bawakan dan saya buat liriknya, saya coba membuat sebuah iramanya sehingga terwujud lagu Payakumbuh Menangis itu. Nah, kalau kemarin ada seorang generasi muda berkenan, dia mohon, Pak, saya mohon memakai lagu ini, Pak. Kan lagu sejarah. Ini setiap tahun bisa jadi dilaksanakan lagu Festival Payakumbuh Menangis ini mengenang kebakaran hebat yang terjadi di Kota Payakumbuh. Nah, ini ada seorang dari generasi muda ngomong, ya ada pakai aja. Iya. Mengenang daripada kebakaran. Dan juga ini merupakan suatu katakanlah mengingat dan juga kita mengevaluasi. Tapi kan Pak Datuk menciptakan lagu nggak otomatis lagu Minang aja kan, lagu-lagu berbahasa Indonesia. Iya ada, lagu Indonesia juga ada. Tapi terakhir ada di YouTube yang saya lihat itu di Negeri Kanoha itu agak bagus itu Pak Datuk. Ada kritikan-kritikan, kritikan gitu ya kan. Itu inspirasi dari mana tuh? Mungkin anak-anak muda, karena musiknya anak muda ini. Ya betul, itu kan sebetulnya begini. Kita akan melihat di medsos. Di medsos kan banyak kejadian peristiwa yang katakanlah yang tidak masuk akal menurut saya. Apalagi kita sekarang hidup serba kesusahan ya. Masa kita juga masih banyak belum makannya satu hari sehari juga masih ada. Apalagi juga saya mantan juga kepala dinas sosial ya. Saya kan tahu itu bagaimana dilema-dilema di tengah masyarakat tentang kehidupan sosial masyarakat yang katakanlah karena kemiskinannya sehingga mereka itu tidak bisa katakanlah untuk menyekuliahkan anak ya, tidak bisa menyekolahkan anak. Ini kan perlu jadi sebuah mikir bagi pemerintah. Gitu. Ya, sekarang kita melihat banyak yang ya mau ngomong ini kritik yang kita program-program itu tidak banyak menyentuh tapi masyarakat. Saya melihatnya begini Datuk, dalam konteks Datuk menciptakan lagu itu banyak Datuk melihat dari lingkungan, ya. Dari hal-hal yang terjadi. Iya. Apakah sekarang ini Pak Datuk, kalau saya menilai ini yang sekarang ini menciptakan lagu banyak menghayal gitu loh. Jadi hayalan yang dia tampilkan gitu loh kepada Datuk. Iya. Apakah fenomenal itu Datuk lihat itu dalam pencipta lagu itu? Ya ada memang. Tapi kalau yang saya sendiri pribadi banyak yang kehidupan nyata. Ya. Sebagai contoh misalnya satu lagi kehidupan nyata. Ada saya mengarang lagu beberapa waktu yang lalu. Keluar albumnya ya. Dari Rizal Maestro ya. Itu lagunya Taruh Muak Hati Ditinggal Ayah Jomande. Itu ketika saya bertemu dengan dia di rumah sakit itu sebetulnya. Kawan ini yang sakit pertama bapaknya yang sakit. Bapaknya sakit. Seminggu kemudian meninggal bapaknya itu. Masuk emaknya rumah sakit meninggal pula. Gitu. Hanya jaraknya 1 minggu atau 10 hari lah. Nah tentu ini merupakan suatu peristiwa katakanlah merenggut nyawa dari kedua orang tuanya. Ya. Memang secara agama kita melihat itu adalah janjian. Nah itu saya buat lagunya. Ramuak hati. Ramuak hati ditinggal ayah Jomande. Ya. Nah itu kan suatu kisah nyata yang katakanlah. Iya kisah nyata. Dan itu juga terjadi kepada banyak masyarakat mungkin hal-hal gitu. Nah. Ya kita kan melihat pada tuh pergeseran ini ya kan. Ya. Kalau lagu-lagu lama itu kenapa abadi? Karena kalau saya lihat itu saya nilai itu lagu itu memang diciptakan dari keadaan-keadaan di lapangan, di lingkungan masyarakat. Kalau lagu sekarang ini kan cuma terpopuler itu hanya sesaat gitu. 3 bulan, 4 bulan, satu habis ya kan. Tapi memang fenomenal kehidupan itu memang kayak sekarang karena dunia media sosial sangat berkembang luas ya pada itu ya kan. Sekarang kita berbicara ini tentang masa depan musik Minang ini lah Pak Datuk. Perspektif musik Minang itu. Dari tantangan-tantangan itu Pak Datuk, pangsa pasar musik Minang ini
apa yang menghambat pada itu? Kurangnya misalnya, kan kita industri ini, cerita tentang industri. Apa yang membuat tuh merasa ada persaingan-persaingan itu yang bagaimana? Jadi begini, dalam persaingan katakanlah dalam mencipta lagu ya. Termasuk industri ini, Ya, musik-musiknya. kita sekarang kan harus mengacu kepada apa keinginan daripada masyarakat itu sendiri. Penggemar lagu Minang katakanlah demikian. Pergeseran nilai itu beberapa waktu ini memang terjadi ya. Itu bisa kita pungkiri. Kenapa? Karena pangsa pasarnya menginginkan yang demikian gitu lah. Iya, iya. Kita coba menjelaskan, bolehkah kita bergeser kembali ke orang? Tidak bisa ini, tidak laku loh paknya. Dia buat kena laku loh. Iya. Membuat lagu kau je pitih pak. Iya. Rekamannya lah, Iya. shootingnya, ya kemudian buat musiknya. Jadi kan lagu agun no kami buat pak. Iya. Lagu yang apa tu? Itu tantangan kita sekarang. Iya, iya. Lagu itu, bila lagu yang katakanlah yang ini tuh yang liriknya kiasan semacam ini lagu loh Iya. pak. Tapi kalau itu kekeh dengan sana ya kan, karena betul-betul dengan syair dengan itu. Ya. Gimana Datuk cara mengelola itu keuangan itu bisa? Kan dananya besar itu pada Datuk. Membikin album-album itu pada Datuk. Ya. Jadi begini. Sponsor nih atau gimana? Jadi kita begini. Apalagi sekarang ya. Sekarang membuat sebuah lagu itu bisa jutaan ya. Ya, sampai shootingnya, sampai rekamannya. Ya. Ini kan sebuah tantangan bagi para pencipta ya. Iya. Sebenarnya saya selaku pencipta sebetulnya kemarin ada persoalan sebetulnya antara pencipta dengan penyanyi. Iya. Itu terjadi dan kami DPD Papri menyelesaikan antara Fauzana dengan Rozak Tanjung waktu itu. Itu apa masalah tuh pada itu? Masalahnya pemakaian lagu. Nah, ini yang hak cipta ini ya. Oh iya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 ya 2014 itu. Nah, kita melihat perkembangan sekarang. Ibaratnya kalau penyanyi kau bom parfum harum, tiba pencipta bom paluah, bom keringat gitu. Iya, Ini iya. yang terjadi. Nah, seperti contoh misalnya, sampai ni kau nak dek nyanyi kuah, pun tentunya kau jadi. Iya, betul. Betul. Nah, kadang inilah semacam kiasan lupuk kacang jokulinya banyak terjadi sekarang. Ya. Misalnya si A di penyanyi hebat dikontrak di suatu acara. Ini kontrak 30 juta, 20 juta. Ya, pencipta? Pencipta enggak lah. Apa salahnya ya? Ini kan etika kita lagi. Iya, iya. Asopreso. Apa Iya. salahnya? Dia kontrak di lagunya nak nyanyi. Zaman sekarang susah raso preso itulah itu pada yang tuh terjadi. harus ada penerapan aturan-aturan regulasi pada tuh. Jadi tidak ada orang sopreso. Sementara si penyanyi dia geserlah seketik untuk waktu dirokok, perlu salahnya kan. Pak, kau seketik Pak kamu begitu. Iya, Ini iya. jarang terjadi. Ini yang perlu kita sampaikan kepada penyanyi-penyanyi untuk dapat kiranya juga memperhatikan dan berhubung baik dengan pencipta yang membesarkannya. Kemudian kita rencana besok-besok ini akan mengumpulkan para pencipta-pencipta ya. Se-Sumatera Barat. Ada himpunan pencipta-pencipta. Nah, kita akan membuat semacam kesepakatan. Bagaimana kiranya lagu-lagu, katakanlah lagu-lagu mereka yang dinyanyikan betul-betul ada dampak kehidupan atau dampak ekonomi bagi mereka gitu. Iya, iya. Sebagai contoh misalnya, IO dari Jakarta atau dimanapun, dia mengundang seorang penyanyi yang tenar di sini, ya katakanlah dia mau nyanyi di pentas atau acara mereka. Kita harus selalu listnya dulu. Harus kita lihat listnya lagu apa saja dinyanyikannya gitu. Iya, iya, iya. Nah, sehingga kita bisa meminta kepada CEO tadi sesuai dengan aturan ya. Pak, ini lagunya dinyanyikan. Nah, sini tolong dibantu untuk untuk hak ciptanya gitu loh. Nah, ini yang perlu kita tumbuh kembangkan kembali dan gitu kan kita coba mengimpun itu, menegaskan lebih ya. Ya, tapi secara nasional kemarin ada saya dengar-dengar, tapi masih draft ya, masih belum putus pada itu.
masih draft ya tentang hak cipta itu ya kan, diperjuangkan oleh musisi-musisi nasional ya kan. Sebetulnya udah putus sih, sesuai dengan Undang 28 2014 itu udah ada sebetulnya. Udah ada. Cuman sekarang kan tergantung IO lagi. Nah ini kan dua kepentingan nih. Kadang-kala IO yang tidak mau. Ya harusnya juga pemerintah daerah melihat pelaku seni juga Pak. Pada itu artinya ada himbauan lah. Surat keputusan gubernur itu kan lebih bagus itu ada. Jadi saya selamatlah dulu atas terpilihnya pada itu masih ketua DPD Farvi Sumatera Barat. Ya. Semoga Farvi Sumatera Barat pada itu kedepannya harus bicara sama Pak Gubernur ini supaya mengeluarkanlah sedikit himbauan atau berupa apa gitu ya kan SK Gubernur gitu kan. Supaya pencipta-pencipta lagu Minang, lagu tradisional kita ini kan bisa berdaya, bisa mengembangkan seni dan musik beliau-beliau itu gitu loh. Ya memang kita harus rencana gini kan, besok ini kan ada audiensi ya, tetap muka dengan DPRD Sumatera Barat ya. Nah situ kita akan mencoba menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat khusus seniman ya. Saya bukan aku juga, seniman ini kan masyarakat Sumatera Barat juga. Iya. Nah, kita jangan, kadang-kadang kan harus dibedakan. Contoh misalnya masalah keuangan. Di sini kita melihat ada KONI, ya, ada ID, ada apa semacam. Papli ini kan juga wadah. Iya. Mohon bantu juga Pak Gubernur ini. Ya moga-moga podcast kita didengar oleh Pak Gubernur, didengar oleh Pak Wakil Gubernur ya kan. Perlu diperhatikan juga insan-insan seni ini. Iya, insan-insan seni. Janganlah dianggap sebelah mata gitu. Emang itu jadi kritikan kemarin dengan kawan-kawan ini. Ini Pak Gubernur gimana ini gitu. Nah, saya jelaskan gitu. Tapi mudah-mudahan lah dengan ke depan kita coba akan memberikan semacam masukan-masukan kepada beliau ya. Iya. Juga memperhatikan insan seni masyarakat di seniman-seniman khusus Sumatera Barat ini ya. Mereka juga masyarakat yang membutuhkan biaya. Memang mereka ada perbedaan. Artinya begini, ada yang sukses, ada yang tidak. Ya, ada yang sukses, ada yang tidak. Contoh dulu kasus ya, waktu terjadinya COVID waktu itu ya. Kebetulan saya kan di Padang gitu. Di Padang itu masih dinas. Kawan-kawan yang lain itu ingin melihat sejauh mana kepedulian pemerintah daerah terhadap seniman-seniman yang miskin ini. Saya tinjau ke lapangan waktu itu, mereka itu malahan hanya makannya bakwan sambal anak, coba bayangin. Nah satu, kemudian minta susu anaknya hanya dikasih teh goyang aja. Inilah nasib pelaku-pelaku seni kita. Bukan semuanya sukses ya. Ada sebagian yang masih belum sukses ya. Nah, ini yang perlu jadi perhatian juga. Ya, makanya hak cipta itu perlu ya kan. Kita tegas-tegaskan gitu kan. Nah, jadi makanya saya berharap nanti dalam pertemuan katakanlah tatap muka dengan Komisi 5 DPRD Sumatera Barat ini kan coba kita berikan semacam masukan-masukan sehingga betul-betul wadah orang-orang seniman juga dapat diperhatikan ya, yang tertinggalkan begitu. Iya. Pada itu kalau dulu kan musik-musik kita di industrinya ini kan melalui CD, melalui kaset. Iya. Sekarang kan banyak melalui media sosial ya kan, kayak TikTok, kayak YouTube, kayak Instagram, kayak gitu. Iya. Gimana caranya sekarang ini pada itu? Kalau dulu kan jelas jual CD ya ada ini. Kalau sekarang di apa ini bagaimana perkembangan musik Minang di media-media itu, media sosial itu pada itu? Jadi sebagai seorang pencipta dia harus melaporkan hasil ciptaannya itu. Berarti contohnya ke Mahardika misalnya kan. Juga contoh kepada itu betul-betul ada beberapa kelompok untuk istilahnya mendaftarkan lagu, menampung lagu tuh, publishing itu kan. Ya. Nah, mereka harus melaporkan lagunya sehingga nanti mereka lah yang membagikan kepada publishing yang lain gitu, sehingga tumbuh kembang. Sebagai contoh saya juga di Mahardika juga ada WAMI malahan, ada KCI gitu ya. Nah, jadi harus dilaporkan. Kalau tidak dilaporkan tentu susah nanti ya
Ya. dalam hal hak cipta itu sendiri. Jadi kita harus melapor kepada publishing yang resmi Ya. yang ada di Indonesia atau ada di Singapura, juga ada di Amerika. Nah, jadi maka dari itu kawan-kawan yang di sini itu kan banyak juga yang gaptek ya, yang masih nggak tahu dengan cara. Iya. Bagi contoh misalnya ada kawan saya di Bukit Tinggi ya, sama-sama lomba cipta lu ya, lagunya ada Maulang Sayang ya. Jadi saya marikan saya itu. Nah, lagunya jutaan yang nyanyiin, tapi dia nggak dapat apa-apa gitu lah. Nah, karena ketidaktahuannya. Nah, itulah makanya kemarin saya sampaikan adalah program pemberi pemberitahuan dari keilmuan lah ya. Iya. Para pencipta ini sehingga mereka itu betul tahu kemana lagu ini didaftarkan, kemana, kemudian hasilnya bagaimana, dengan langkah-langkah yang perlu disiapkan untuk itu. Nah, ini habis ini dari sudah pelantikan itu rencana program untuk itu. Menurun nggak Datuk pendapatan? Kalau dulu kan secara manual ini jelas, ini jual CD lakuin sekian. Kalau di media sosial ini kan gimana Pak Datuk? Iya, kadang-kala mendapatkan keuntungan, penghasilan gitu ya kan? Ya kadang-kala begini, di dalam era sekarang sebetulnya sepanjang kita viral, ya lagu kita banyak disukai, itu akan menghasilkan. Nah, itu tergantung dari ciptaan itu tadi, gitu. Apakah disenangi masyarakat kah, atau tidak senangi? Ya. Semakin banyak disenangi masyarakat, semakin viral, semakin banyak orang mendapat. Iya, sekarang kan ada kita lihat lagu Minang itu kolaborasi antar provinsi sekarang pada itu ya. Balik itu sebetulnya kan bagus itu mengangkat Minang. Ya. Dari musik hal demikian lagu Minang ini udah terasa terangkat nggak sedikit pada itu? Banyak peminat nggak kira-kira di YouTube misalnya, di Instagram gitu? Kita melihat ya banyak peminat di YouTube ini, ya Instagram, di YouTube. Malahan puluhan juta lah lagu Minang disenangi, disukai malahan. Power daripada penyanyi Minang sekarang. Contoh iya kan udah menghasilkan itu artinya. Mereka sukses sekarang. Ada yang katanya 1 bulan dapat uang 400 juta. Ada yang 600 juta, ada 700 juta. Jadi artinya ada tergantung kepada viral ya. Iya, ada terangkatnya ya musik Minang kan. Kemarin dengan lagu yang dikolaborasi ini itu kan makin dicintai lah lagu Minang itu ya kan. Banyak kawan-kawan itu yang mendapatkan hasil daripada viralnya lagu, disenangi oleh para penggemar. Iya, benar. Jutaan itu. Malahan ada yang ngomong 1 miliar juga dapat. Itulah keluhan royalti ini yang nggak keluar oleh pencipta dan penyanyi di Minangkabau ini pada itu. Iya. Kasian juga ya. Nah, itu makanya saya berharap ke depan tentu saling menghormati ya, antara pencipta dan penyanyi itu. Kadang yang mendapat uang itu hanya penyanyi yang banyak. Iya. Kalau yang pencipta hanya melongo. Jadi aja. apa rencanaan Parvi ini ke depan ini? Yang jelas nanti kita akan membuat program ya. Di mana kita akan bermusyawarahkan dengan kawan-kawan yang lain. Bagaimana kita buat suatu rumusan ya, satu rumusan secara bersama, sehingga betul-betul saling mengikat antara pencipta dan penyanyi ini. Bagaimanapun juga si pencipta ini kan mempunyai energi juga untuk membuat lagu. Batanggang kadang-kadang ya. Kadang dia mikirkan dia merokok gimana. Dari semua ekonominya ke depan. Dan yang saya kasihan malahan ada hanya dengan sebungkus rokok dari kasihnya lagu semua. Karena keberadaan ekonominya itu tidak menentu. Iya. Jadi makanya harga-harga ini perlu kita tumbuh kembangkan lagi, bagaimana harkat daripada pencipta ini betul dapat dihargai penyanyi. Sepengetahuan Pak Datuk ini, sekarang banyak nggak muncul generasi muda itu dalam menciptakan lagu? Satu. Yang kedua tuh banyak nggak generasi muda itu yang betul-betul suka lagu Minang? Kadang-kadang kan di daerah kita sendiri lagu Minang ini dia malah sendiri menyanyikan lagu Minang gitu. Sekarang bagaimana fenomena yang dua ini Pak Datuk? Jadi gambaran dari apa? Dari beberapa daerah ya di Sumatera Barat ini. Kecenderungan untuk menyukai lagu Minang ini ada. Ya, ada peningkatan. Kenapa? Karena banyak festival-festival ya yang dilaksanakan oleh generasi muda di daerah banyak lomba lagu-lagu penyanyi Minang gitu. Nah, itu satu. Kemudian kami dari DPD Parvi ya juga berharap ini sebetulnya
munculnya generasi muda baru ya untuk membuat lagu-lagu yang katakanlah berkelas ya, mempunyai lirik-lirik yang berkias-kiasan ya. Nah ini memang kita akan tumbuh kembangkan nanti ya. Kita akan mencoba merancang nanti juga lomba cipta lagu Minang kembali untuk memberi katakanlah menikam jajak nalamu gitu. Sehingga betul-betul nanti muncul pencipta-pencipta baru yang katakanlah yang lagu-lagu yang mereka ciptakan itu tetap memberikan kepada nuansa-nuansa yang lama. Ada, kalau sekarang ada meningkat pada itu? Ada yang cipta-ciptaan ada. Banyak yang baru-baru itu. Banyak yang baru-baru pencipta, cuman belum meningkat secara belum, tapi udah mulai. Udah mulai untuk menanjak ke arah situ. Dan kami dengan pencipta senior seperti Sekri Budiman, Im Brambur, ya, Ridwan Itma, ya. Kemudian Maete, Ebi Anuska yang mengarang lagu-lagu itu sendang itu mereka itu. Nah, jadi kayak Im Brambur terlambat pulang ya, jadi beliau tuh. Kayak si Sekri Budiman banyak lagunya juga yang di. Tapi kalau penyanyi pada tuh kalau saya lihat di media sosial ini anak-anak muda udah banyak sejak Tabola Bale ini anak-anak muda di setiap platform media sosial udah banyak lagu-lagu Minang yang dia tampilkan kan. Arti dia kecintaan lagu Minang tuh sangat tinggi sekarang ya kan. Cuman sayangnya kan kayak reggae gitu. Kan bukan Minang. Itu aja yang muncul kan. Tetapi di kata bahasanya yang Minang ya kan. Bahasanya bahasa Minang, tapi lagunya lagu reggae, lagu timur gitu. Nah, sebetulnya pun itulah keinginan para pendengar sekarang gimana lagi. Tapi bisa kita lawan juga sebetulnya. Kalau sudah saya sampaikan tadi, dia ngomong dibuat lagu Kopa aja, tidak laku lupa sih. Lagu pun tidak ada orang nonton sih. Coba lagu Kopa Sioya nonton lagu-lagu DJ Kopa, lagu remix macam gua sih. Tentu kami arah situ kita kan biar membutuhkan pembiayaan dalam membuat lagu dan juga penayang-penayangannya sih. Iya, Allah wak mapole. Nggak bisa gitu memaksakan kehendak, tapi secara ansu-ansu step by step ya, kita coba untuk membalikan ke jalannya, ke titahnya lagu-lagu lama. Sebab lagu-lagu lama itu mempunyai makna yang luar biasa ya. Seperti lagu yang dari Tiara dikasih maupun dari Gumarang ya, dan juga Asbon, juga Tari Yusuf ya kan. Ini banyak lagu-lagunya yang katakanlah cukup mempunyai kiasan-kiasan dari Minang ya. Juga sekarang muncul kayak Sekri Budiman juga, kayak Iwan Bur. Ya, banyak kawan-kawan yang lainnya juga udah mengarah ke situ gitu loh. Ya orang udah mengkolaborasi kan dengan musik jazz, dengan musik yang reggae, ya macam-macam lagu Minang itu. Tapi sebenarnya harfiahnya yang betul-betul lagu Minang tuh ciri khasnya tidak seperti itu kan pada tuh. Ya betul. Memang dari satu sisi ya, dari lirik-lirik lagu Minang itu memang kita seperti katakan tadi ada kata mendaki, kata menurun tadi. Ada kiasan-kiasan tertentu sehingga betul-betul tidak main istilahnya tidak main sore, tidak main nyatu, tapi ada kiasan gitu. Sehingga situlah enaknya kita bersama satu dan bertika ala Minangkabau gitu. Nah itu. Pada tuh coba pada tu nyanyikanlah satu lagu Minang pada tu agak setengah itu yang menyentuh pada tu lah pada tu sedikit pada tu supaya teringat-ingat juga dua orang ini kan sekarang alhamdulillah Kusia Bendi udah cukup besar nih pada tu perantau-perantau tuh banyak yang mendengar, banyak yang melihat karena telepon saya gitu loh dari mana-mana udah bagus nih Kusia Bendi, jangan ragu pada tu ini. Iya kan? Cobalah pada tu berikanlah suara pada tu teman ada yang kangen-kangen rindu-rindu dengan suara pada tu. Ada sebuah lagu ya yang saya ciptain dinyanyikan oleh Edisi Tonggal almarhum ya. Judul lagunya itu Manolah Janji judulnya. Jadi waktu itu saya di Jakarta, ada di dinas waktu itu, ketemu dengan beliau di Taman Ismail Marzuki ya. Nah, kemudian ada kawan saya nyatakan, Pak, kawan saya ini juga seorang pencipta lagu Pak. Bang katanya kemarin di situ. Lagu Padang tuh Gunung Merapi, Gunung Sigalang sudah lah ya. Tapi lagu saya tidak Bang, saya bilang gitu. Coba. Saya nyoba janji, Manolah Janji itu.
Ya, tidak ada kata-kata kalimat yang menunggangi non singkat. Manolah janji itu mungkin ada kelukaan hati Datuk enggak? Di Enggak. ada Cobalah Datuk ceritanya jadi begini. sedikit. Manolah janji itu adalah seorang kisah ya. Kisah seorang perantau Minang merantau ke Jakarta. Tetapi dia tinggalkan kekasihnya di kampung. Nah, begitu ceritanya. Sehingga dia tanyakan, ternyata kekasihnya itu lupa dengan janji. Kawin dengan orang lain. Nah, begitu. Yang perempuan ini kawin. Yang perempuan kawin dengan orang lain. Sehingga frustasi lah. Salah laki-laki lah. Kenapa lama kali kalau lama perempuan kan merantau. coba dapat jodoh ya kan. Iya. Coba pada tuh mau dengar pada tuh. Nggak ada apa ya? Gitar nggak ada kita pada tuh. Iya. Wah, itu maka tadi saya bilang kalau bisa pada tuh bawa gitar pada tuh. Cobalah dengan kata-kata ini aja pada tuh. Atau ada musiknya di HP pada tuh itu nggak ya bisa dimainkan supaya bisa mendengar. Yang di slong aja ya? Iya, kalau bisa yang itunya jadi indah lah didengar. Karena lagu-lagu Minang ini pemirsa memang fenomenal ya, tantangan dan rintangan dan halangan di era media sosial ini sangat berat. Tetapi dikatakan berat juga tidak gitu loh, selagi bisa menguasai pangsa pasar. Tetapi ada lagu Minang itu yang lagu itu betul-betul lagu yang mempunyai syair dan makna yang mendalam. Betul-betul. Itulah sebenarnya kalau saya secara pribadi hakikatnya sebuah lagu Minang. Ada yang tersirat itu yang disampaikan oleh pencipta dan penyanyi. Ini adalah lagunya Manolah Janji ya di situ Ya, Manolah Janji. Ini kisahnya juga sangat sebuah kisah nyata juga. Ini cerita orang sama kita ini. Iya. Nyata itu juga sebuah lagu dengan lirik ya. Ya. Turuilah bungo dia, turuilah bungo nang sadang kambang, mangkonyo seso nandenai hadang, badanan jauh di rantau urang. Manolah janji nang kita karang, lain di mulut, lain di hati, kababana den tampuah juo. Luar biasa. Denai kaburuang tabang, bapiki di mahinggoyo. Ini kan semacam kiasan. Iya benar. Baik Pak Datuk, dari cerita kita panjang lebar mengenai musisi, mengenai penyanyi Minang, tantangan dan rintangan di Provinsi Sumatera Barat. Iya. Kita sampai di penghujung diskusi kita di podcast Kusia Bendi ini Pak Datuk. Iya. Saya terima kasih atas kehadiran Pak Datuk, meluangkan waktu dan kesempatan. Semoga diskusi kita ini memberikan gambaran-gambaran terhadap masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Dan juga Pak Gubernur, pemerintah provinsi juga mendengar ini keluh kesah daripada pencipta lagu Minang ini. Closing statement Pak Datuk untuk para pencipta, para pemusik di ranah Minang. Tolong Pak Datuk berikan Pak Datuk apa closing Pak Datuk? Sebagai Ketua Farfi boleh juga. Ya, boleh. Baik, saya laku Ketua DPD Papri Sumatera Barat ya. Tentunya kami berharap ya dalam menghimpun para pencipta, para penyanyi, para pemusik ya yang ada di Sumatera Barat. Khususnya tentang lagu-lagu Minang ya. Tentu kita berharap ke depan mari kita satukan visi dan misi kita sehingga betul-betul penyanyi terangkat juga, pencipta juga terangkat, pemusik juga terangkat ya. Ada semacam dilema kemarin di Padang terjadi semacam musibah ya, ada apa? Ada seorang pengamen yang
Iya, iya. Yang dia bisa, yang katakanlah di Satpol PP awalnya. Nah kita juga berharap ini kita sesuaikan dengan aturan yang berlaku ya, aturan hukum yang berlaku. Betul-betul kita gali, kita selesaikan dengan baik persoalan-persoalan demikian. Gitu. Saya bukan juga seorang pengamen juga, seorang manusia dan juga butuh biaya dalam kehidupannya. Butuh kehidupan. Kemudian khusus kepada kawan-kawan, kita tetap semangat ya, tetap semangat dalam menciptakan lagu, dalam berkarya ya. Sehingga kadang-kadang dengan usaha kita itu akan munculkan sukses nanti adanya. Tanpa usaha tidak mungkin kita akan sukses. Baik. Usaha dan sukses dan juga usaha dan berdoa dan tetap semangat ya dalam berkarya. Kemudian juga kami terima kasih kepada Kusia Bendi ya, cukup bagus ini dalam podcast-podcastnya. Saya lihat juga banyak para pemirsa-nya, para penggemar. Yeah. Satu juga saya juga penggemar sebetulnya. Yeah. Nah, mudah-mudahan juga akan berkembang ya, akan memberikan realita-realita kehidupan yang ada ya, sehingga betul-betul nampak daripada Kusia Bendi ini betul-betul menyuarakan daripada aspirasi masyarakat ya, khusus itu pembangunan daerah, juga khusus masalah kehidupan di tengah-tengah masyarakat ya. Sehingga betul-betul Kusia Bendi akan semakin sukses ke depan. Kemudian kita bangga adanya Kusia Bendi ini dengan dapat juga menghimpun daripada tokoh-tokoh ya yang katakanlah berkelas, dapat memberikan ilmu-ilmunya kepada tengah masyarakat. Dengan adanya podcast ini tentu bertambah pengalaman dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dengan melihat podcast Kusia Bendi yang mulanya awal mereka tidak tahu, akhirnya dia tahu. Ya. Juga kepada pemerintah daerah ya, khususnya di Sumatera Barat, juga Gubernur maupun di Wali Kota dan Bupati ya. Mari kita bersama-sama seiring sejalan ya, membangun budaya lokal kita dan pertahankan kepada kehadiran budaya lokal kita ini tetap akan terjamin dan juga tetap akan terjaga dengan baik. Nah tentunya kami selaku TDP Papri juga kiranya juga Bapak para gubernur dan bupati dan wali kota juga memandang kami gitu ya, membawa kami kepada arah-arah yang lebih baik. Sebagai juga organisasi adalah tentu pimpinan daerah selaku pembinanya. Tentu kami harap demikian sehingga betul-betul saling menunjang, saling membantu sehingga semua persoalan-persoalan dapat kita musyawarahkan untuk mencari penyelesaian. Baik. Terima kasih Pak Datuk satu kali lagi Pak Datuk atas kehadirannya di Kusia Bendi pada siang hari ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa ikuti terus Kusia Bendi. Grupnya Dimensia Kreatif. Kalau mencarinya di YouTube itu adalah Dimensia Kreatif. Jadi jangan lupa untuk selalu iringi Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube-nya Dimensia Kreatif di sudut kota Payakumbuh. Di media online kita adalah Argumen Rakyat. Silakan Bapak Ibu lihat, penonton dimanapun Anda berada, untuk bisa memberikan masukan-masukan yang berarti bagi kita bersama. Terima kasih atas hari ini. Semoga Allah memberkati kita, memberikan semangat hidup, memberikan rezeki yang lancar untuk kita semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.